A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kan wa man lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Allahumma inna nas'aluka ya fardu ya witru ya ahadu ya somadu ya hayyu ya qayyum ya dal jalali wal ikram ya sanadaman ilahi. Nastanidu ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nas'aluka ya Allah an tarzuqana ilman nafi'a wa fahma wasi'a wa rizqan kasan halalan thayyiban mubaraka min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala nasabin wala dharin innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khatimatun, khatimatan, khatimatin. Jadi cara baca khatimatun seperti bisa cara baca paslun, paslan, paslin, babun, baban, babin. Lamun dibaca khatimatun bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar. Khatimatun lil marfu takdirhu hadhihi khatimatun. Lamun jadi eta khatimatun jadi khabar mubtada tina mubtada anu dibuang. Atau khatimatun bisa jadi mubtada khabarna dibuang. Khatimatun hadhihi maudhi'uha. Khatimatan lil nasbi ataupun lil mansub lamun dinasabkeun khatimatan jadi maf'ul tina fi'il jeung fa'il anu dibuang. Takdirna kumaha iqra khatimatan. Iqra fi'il jeung fa'il, iqra fi'il amar majzum mabni ala sukun. Kemudian khatimatan maf'ulun bih. Nah, dibaca khatimatin majrurun bi harfil jar muqaddar ay undur fi khatimatin. Tingali ku anjeun dina ieu khatimah. Penutup masalah, panungtungan masalah anu berhubungan sareng sifat nu wajib di rasul, sifat nu mustahil di rasul anu kamarintos, opat sifat nu wajib di rasul, opat sifat nu mustahil di rasul, hiji sifat nu menang di rasul, nyata a'rad basyariyah, sifat kamanusiaan. Dilajengkeun dina masalah khatimatun ieu panungtungan nyata urang nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Saur ki musannif nas'allah ta'ala hasanah. Urang sami-sami ya Allah nyuhunkeun ka Gusti anu maha luhur supados kasayan-kasayan tercurah limpahkeun dina pantupan ieu masalah. Naon sababna? Sabab saur Kangjeng Rasul khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Rawahu Tirmidzi. Dina hadis riwayat Tirmidzi dijelaskeun pang alus-alusna jalma teh nyaeta jalma anu umurna panjang selalu berbuat baik jeung nyin hade dina amal perbuatan. Umur panjang hade dina amal perbuatan eta pang hade da jelema. Sabalikna pang goreng-goreng jelema umurna panjang maksiat jalan. Nah, STMJ teh salat terus maksiat jalan. Setiap kimusonib lamun ngajaskeun tina khatimah, khatimah itu penutup masalah, berarti ieu penutup mudah-mudahan husnul khatimah, alus panungtungan. Sabab pada malam kaula di nararaga ieu nyusun ya. Jadi kenapa musonib itu jarang mengatakan bahwa aku ini mu'alif, pengarang, tapi musonib. Musonib itu nasonafa yusonifu musonif, sonafa yusonifu tasnif. Ini hanya sebagian kecil ilmu Allah yang diberikan kepada saya, sehingga saya dengan izin Allah, dengan takdir Allah tiasa nyusun lamun ngarang mah beri karangan pikiran otak manehanana.
otak anjeuna kalaupun tuh tidak mampu dengan batas kemampuannya hanya seala kadar dipasihan ilmu wa ma utitu minal ilmi illa qalila, mudah-mudahan manfaatna salit. Hese arek nyebutkeun kasampurnan mata nyebut al-hakir, al-faqir, ya ajhalu juhala, itu orang yang ahli ilmu. Ari urang ya. Dengan segala kekurangan kita tidak ingin mengakui. Kalaupun toh saya ini sekarang ada di depan Anda, bukan malah harus Anda itu tawakuf, taslim ketika saya salah. So, idza ra'aitumuni fi amri ziktu faqawminu pansuhuni. Idza ra'aitumuni ziktu, apabila kalian melihat aku zikta. Umar bin Abdul Aziz dalam dia pertama kali diangkat khalifah, itu kan begitu bahasanya. Dia akan jadi gubernur lah ya, waktu itu jadi gubernur ya. Idza ra'aitumuni fi amri ziktu, apabila kalian melihat pada diriku ziktu banyak sesuatu hal yang melenceng dari aturan-aturan syariat ya, faqawimuni, maka tolong luruskan langsung ya, jangan dinanti-nantikan. Pansohuni, nasihati aku. Begitu pula saya jangan melebihi dari penyusun ini kitab Tijanud Darari ya. Saya Bajuri ini menyatakan bahwa aku ini udah jelas, aku ini gagabah ya, pernyataan-pernyataan yang sikap merendahkan diri atau tawadhu dalam pembukaannya. Maka ditutup pun ini khatimah masalah tentang kenabian, tentang kerasulan ataupun sifat nabawiyah, sifat kerasulannya ini Kangjeng Rasul Muhammad SAW dan para nabi, para rasul yang dianggap oleh kita ini adalah manusia suci, jelas karena dimaksum tina dosa ya. Kalau wali tidak ada jaminan kalau wali itu, maka jangan sekali-kali kita rek macam manakib itu jelema nu teu bagian manakib, jadi fitnah. Jadi fitnah. Manakib itu kan mankobah riwayat hidup. Ketika yang dibacakan mankobah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani atau Syekh Hasan Bisri atau siapapun ya yang akan bicarakannya, tolong kasih dulu bidang ketauhidannya dulu, keyakinan heula. Eta marok dibaca Tablugh Khawatir, kitab manakib naon wae oge anu disunahkeun, anu terjemahkeun. Tapi jangan sampai timbul fitnah. Kita dakul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Kita tolak semua yang membahayakan, dakul fitnah. Apabila timbul fitnah, timbul reaksi yang menjadikan kedangkalan akhlak atau akidahnya itu semakin menjauh. Naonnya? Maknya aya wali ngalebihan ti nabi nya. Nabi oge teu bisa ngahirupkeun deui anu naon? Anu geus maot, lain izin Allah seperti sana Nabi. Ieu mah geus ruhna ngakalayangan, dipululkeun deui, hahirup deui. Kalau secara logika moal ka hartos. Moal ka hartos. Itu melebihi tingkatan seperti itu karena teu kataekan kaliminas biqadi uqulihim ya. Itu kan ada obrolan, ada cerita yang sama sekali tidak diawali dengan akidah, keyakinan yang benar. Ditungtungna kieu kan. Contoh, kalau toh seorang sekarang ahli torekat yang benar tidak menjalahkan mereka yang saat ini terasup karena kelompok torekatnya, ya, tidak menjalahkan. Dan torekat yang benar tidak merasa dirinya aliran yang paling benar. Nah makanya ini pengarang kitab atau penyusun kitab Tijan ini, yuk kita berpikir jernih lah pasti. Bila mana ada kesalahan, ya, dina jalan, ya cara kaula nyusun ieu kitab, kekurangan kaula cukup itu timuan kaula, tina kebenaran kaula ulah diturutan. Makanya ada yang mengatakan ini kitab yang tadi yang mana sih? Udah aja kitab Al-Iman. Yang jelas-jelas Al-Iman itu pengarangnya ini Ibnu Qayyim Al-Iman atau Ibnu Taimiyah. Jangan sekali-kali kita ini terlalu katanya aya hitungan sifat 20 wajib. Kan hiji dina sifatna, hiji didatna, hiji apana. Ngaji Tijan saja ini masih banyak kritikan, ya. Dianggapnya ini tidak sesuai ngalaluihan tinaon ti nabi, ya. Iya pengarang kitab justru itu. Makanya ada lagi kitab Ummul Barohin. Ya, jelaskan. Dina kitab Ummul Barohin jelas-jelas begini. Urang Islam keturunan Islam as-sholah, bukan as-sholah salat, as-sholah teh asli, urusan keturunan. Beda lagi Islam asalnya di luar muslim, ya, di luar atau non muslim. Ketika ada keterangan begini dalam kitab Ummul Barohin Al-Dasuki, minimal nu ngaran ngaku muslim kudu pernah menyatakan ikrar syahadat, 2 kalimat syahadat di depan orang alim, di depan syekh, di depan ustaz. Jadi saumur hirup sekali kudu pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat di luar sholat. Beda di luar sholat matanya. Di luar sholat sengaja hoyong di bangunan di payunan para al-alim al-alamah syekh ya ustaz anu hebat ketauhidanana sok pangnengankeun. Ulama ayeuna kiai anu hebat dina ketauhidan anu kayakieunan. Ciri
jelema anu ulama kiai ayeuna tidak lepas dari fitnah itu karena oleh tersaatik teu buleut tauhidna. Teh kaok diajakan jeung urang ikut tim sukses kiai jeung kiai deui. Oleh ke gara dieu ngilu kumaha teu ngilu kumaha. Jadi akidahnya ini karena lamun teu ngilu urang sieun pajarkeun disebutkeun murid sieun kawalat ti guruna. Lamun ngilu ayeuna urang sebagai PNS apalagi kudu naon? Kudu eta itu antara syak dan ragu-ragu. Mata dina pengertian prasangka itu ada dzon, ada syak, ada wahmun. Sangkaan kecenderungan kepada benar namanya dzon, ya. Dzon terbagi dua juga, su'udzon jeung husnudzon, husnun jeung su'un. Tapi 50-50 itu prasangka yang cenderung karena benar namanya dzon. Ya. Prasangka yang cenderung karena salah wahmun. Jadi itu wahmun itu 40-60, 40 benar, 60 salah. Ya, lamun dzon 50-50, 50% benar, 50% salah. Tapi cenderung karena naon? Benar. Jadi 40 salah, 60 naon? 40 dzon mah 40 salah, 60 benar. Lamun wahmun 40 salah, 40%, 60% salah, 40% benar. Itu wahmun. Kecenderungan sangkaan yang cenderung kepada salah mah ngaranna wahmun. Lamun kecenderungan urang ayeuna kana bener namanya dzon. Dzon mah itu berarti 60% menuju kepada kebenaran, 40% nilai kesalahan, human errornya. Lamun wahmun mah 60% salah, 40% benar. Ada lagi tengah-tengah 50-50 syakun namanya. Syak itu antara benar dan salahnya itu 50-50. Ya, itu syak. Makanya dalam segala hal kita harus meninggalkan perkara yang meragukan. Idra'u bisyubuhat. Ya. Ya. Tinggalkan oleh kamu perkara yang semu-semu itu. Ya. Da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan perkara yang meragukan kembali kepada yang tidak meragukan. Itu dalam fikih jelas. Dalam akidah apalagi? Entong ayat sifat ragu oke sedikit. Mata dina akidah mah, dina tauhid mah tadi itu. Ketika orang Islam orang keturunan jelas masih ada keraguan. Orang ada keraguan karena keislaman orang belum tentu orang menjadi Islam lamun ibu bapak orang lain Islam. Mata Islam keturunan. Yang minimal seumur sekali kudu di depan alim itu menyatakan 2 kalimat syahadat dengan tujuan apa? Untuk memperbaharui keimanan dan keislaman kita. Ya. Itu ada dalam kitab Mubarrahim. Jadi mata, oh kalau itu kamu nyangka kafir lah, nyangka non muslim. Bukan. Kan Nabi pun menyatakan, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui terus, cas terus keimanan kalian itu dengan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Jadi untuk mengecas keimanan kita dengan kalimat tahlil la ilaha illallah. Teruskan orang Muhammad Rasulullah. Karena yang namanya itu kalimat syahadat ada 2 kalimat syahadat. Syahadat ilahiyah, asyhadu alla ilaha illallah, dan syahadat nabawiyah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu pengarang itu mudah-mudahan menjadi husnul khotimah. Baiknya tungtung nas'alullah ta'ala husnaha. Semoga kita terus-menerus memohon kami ya Allah. Mata bahasa kami ente as'alu nas'alu. Kami ini, saya dan para pembaca ini pengarang kitab saya, jangan sampai mengkultuskan, ya, mengkultuskan kepada saya yang banyak dosa ini. Tuliskannya gagabah teh anu teh gitu. Mana khotimatun ditutup. Khotimatun ini yaitu dengan yajibu ala syahsi. Ya. Yajibu ala syahsi. Wajib deui ala syahsi. Kasakur-sakur jalema person syahsun itu ai adzakari wal unsa, kelompok laki-laki ataupun kelompok perempuan. Apa yang wajib ain, wajib syahs, wajib. Jadi ayat ahwalus syahsiyah ya. Ayat ahwalus syahsiyah, bertingkah laku lampah perseorangan itu harus menjaga ahwalus syahsiyah kita. Minimal ada 5 ahwalus syahsiyah yang harus kita jaga. 1, hifdun nafs, menjaga diri, jaga kejiwaan kita. Hifdul akal, jaga akal kita.
memelihara diri, jiwa, memelihara akal, hifdzuddin, memelihara agama, itu kan ahlus syasiah benar. Yang kemudian hifdzul ilm, menjaga kehormatan, jangan saling caci maki ya. Kalaupun ada keaiban orang lain dan kita tahu, tolong tutup ya. Kemudian hifdzul mal, menjaga harta. Yang kelima, komponen ahwalus syasiah yang terus-menerus harus kita jaga, baik akal kita, jiwa kita, agama kita, harga diri kita, semuanya harga diri orang lain, harga diri orang lain, harga diri kita sesama muslim. Kemudian harta orang lain juga kita jaga sebagaimana kita menjaga harta diri pribadi. Baik laki-laki maupun perempuan, apa yang wajib dilakukan, apa yang wajib diketahui, ayya'rifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati umhi. Mau gak mau nungaran muslim secara personality, fardu ain hukumna mengetahui tentang runtuyan nasab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jihati abi, baik dari jihad bapaknya, wa min jihati ummi, ataupun dari jihad ibunya. Sampai kemana arahnya itu? Klimaknya ila adnan, baik dari jihad bapak ataupun jihad ibu, ila adnan ya, pakot sampai ke sana yang wajib ketahuinya. Lebih dari kesananya itu tidak wajib ya, ila adnan. Jadi akan bertemu nanti antara keturunan dari ayah dan ibunya di adnan, kakek ya, nyambung. Jadi ayah turunan antawis ibuna sareng rama anak Kangjeng Rasul ini kumpulnya secara piramidanya itu di Adnan ya, kakek tertuanya, uyutnya ya, pakot unggul. Amma ba'dahu fala yajibu ma'rifatahu. Adapun turunan setelah Adnan kesananya sampai ke atasnya, fala yajibu ma'rifatahu, maka tidak wajib untuk mengetahuinya keturunan. Bila khilafin bal karahu malik, tetapi ini juga ada ikhtilaf. Bila khilafin, tanpa ada keraguan lagi, tanpa ada perpecocokan lagi, tanpa ada ikhtilaf perbedaan pendapat, ulama menjelaskan seperti itu ya. Nah, tapi kalaupun toh sampaikan kita mengetahui bakarahu malik ya, tetapi untuk sampai ya ada bukan sampai ke malik itu ya, malik pihir itu pun tidak mengapa, cuman orang akan timbul rasa apa namanya tidak percaya diri ketika orang ngan ukur sakitunya ona berarti pintarnya sakitu, tidak ya. Pama nasabu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi, adapun nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jihad bapaknya, bahwa maka utawi itu Nabi Muhammad sayyiduna gusti urang sadaya. Pengertian sayyid di sana itu bapak, tuan, bukan Tuhan, tuan. Sayyid itu pimpinan. Nabi jelas pimpinan urang sadayana. Banyak kamandor nyebut bapak mandor, kalau nyebut bapak lurah kakek Nabi Muhammad begitu asal teh sopan, lebih teh sopan deui eta banyak bangkawarah jeung budak kitu mah. Bahwa Sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah, bahwa Kangjeng Muhammad ya, ibnu Muhammad ibnu tegasna Kangjeng Nabi Muhammad putra Abdullah. Pamin kalami radhiyallahu, maka sebagian tina kalam aya pembicaraan, aya ucapan ya rentetan kalimah-kalimah radhiyallahu anhu tina ucapan-ucapan kalam radhiyallahu anhu. Nah, ucapan-ucapan mudah-mudahan radhiyallahu anhu ini salah seorang daripada ulama ini ya, ada disebutkan bahar mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun laqad hakamal baduna fi kulli baladatin bi anna lana fadlan ala sadatil ard wa an abadul majdi wa sudadi dilladhi yusaru bihi ma baina nasjid ila khafadi. Itu bahar tawil. Mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun. Kita lihat dari jihad bapaknya ya. Pertama, dari jihad bapaknya bahwa Kang Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaduh rama namina Abdullah ya. Sudah secara meyakini ya, laqad hakamal baduna, sudah jauh-jauh hari baduna tina badui
sampai ujung negara Mekah waktu itu. Pikuli balatin, maka di tiap-tiap eta kota negara bi annalana fadlan, semuanya pun ada kepunyaan kita fadlan, sebuah keunggulan, ala sadatil ard, pasti di sebuah tempat itu ada sadatil ard, ada pimpinan tempat itu. Wa in aba, dan wa anna abi dul maji, jeung nyana abi bawa bapakku dul maji eta anu ngagaduhan keunggulan, anu majid ada maziyah, majidun bisa disebut ada keunggulan, majun kelebihan ya. Nah, jadi turunan eta Kangjeng Rasul namina Abdullah itu adalah Abidul Majid ya. Bapakku ini min kalami ucapan Kangjeng Rasulullah, ucapanana ieu para sahabat ataupun para ulama anu menyebutkan sahabat radhiyallahu anhu itu sahabat ya. Ini kepada para sahabat. Sahabat menyatakan bahwa jelas-jelas Kangjeng Nabi itu turunan rama nu sakit mulia, sadatil ard. Tokoh ya, tokoh di kampung tersebut. Orang menyatakan bahwa mengakui. Nah, ada pendapat saat ini. Pertanyaannya, ari ramana Kangjeng Nabi Abdullah itu masa patrah kalebetkeun jelema kajalmi anu muslim ataupun tidak ya. Jadi kita ambil kaul yang jumhur, yang kuat, yang thiqat bahwa Abdullah dan Aminah itu Abdul Muthalib eyangnya Abdullah ramana Kangjeng Nabi itu jelas-jelas menurut kaul yang thiqat adalah muslim. Jadi agamanya bukan agama Nasrani, bukan Yahudi, agama tauhid aja begitu. Agama tauhid yang percaya dan yakin akan ketuhanan. Dari kan sebelum Nabi diutus, sebelum Nabi diangkat atau diutus, Isa sudah diangkat ke langit, itu masa patrah namanya ya, masa patroh. Jadi begitu masa patroh itu kembali ya, Majusi, Yahudi, Nasrani ya, yang menyembah tagut, menyembah berhala dan lain sebagainya itu. Tapi itu tidak sampai ya. Abdullah kemudian ibu Aminah ini dari jihad ibunya tidak sampai. Karena apa? Walaupun di sekelilingnya itu mereka ya memanjakan berhalanya, memuja-mujinya, tapi tidak. Wa anna abidul majdi wasudadil ladin ya, bahwa sungguhnya bapakku itu dul majdi. Dul majdi itu yang punya keunggulan. Wasud itu adalah juga ada sama tidak sayyid, sudud ya. Wasududul ladin artinya mereka yang terpandang, alladzi yasara bihi ma baina nasyajin ila khapadin, dia bergumul hidup ya, berjalan terus ya, ada ya alladzi yasara bihi ma baina sirah ya, sairan berbagai macam antara nasjid ila khapadi, sampai yang mereka unggul sampai dia ya khapad, masyarakat yang bawah. Jadi dari kelompok high class nasyaj itu ya sampai ila khafad, sampai